Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini tatkala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sewajibnya yang harus kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita bahwa Rasulullah harus kita ikuti dalam setiap dimensi kehidupan yang kita jalani. Apapun profesi kita, suamikah kita, menjadi seorang istrikah kita, atau menjadi seorang pemimpin masyarakat, atau profesi apa saja lainnya, hal itu Rasulullah menjadi sangat layak, dan bahkan kita memang diwajibkan untuk mencontoh baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir ke dunia tidak hanya sebatas diutus seperti halnya para nabi terdahulu dan para rasul terdahulu yang hanya diutus pada kalangan tertentu saja, pada kaum tertentu saja, tetapi Rasulullah sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kaffatan linnas, kecuali untuk semua manusia, yang kulit hitamkah, putihkah, sawo matengkah, termasuk kita ini adalah menjadi objek sebagaimana Rasulullah sang pembawa risalah, sehingga kita pun harus mengikuti. Kalau kita mau jujur, wahai saudara sekalian, bahwa siapapun itu, cendekiawankah, tokoh intelektualkah, atau mereka-mereka yang memiliki akal sehat dan mengerahkan potensi akalnya yang luar biasa, sudah pasti dia akan mengatakan bahwa Rasulullah adalah yang paling sempurna, Rasulullah adalah yang paling layak untuk diteladani. Dalam ayat Al-Quran, Rasulullah dikatakan bahwa inna fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Rasul itu terdapat uswah hasanah, suri teladan yang baik, suri teladan yang luar biasa, satu-satunya manusia yang sempurna. Tidak ada satupun, bahkan Nabi, para Rasul sekalipun, Nabi Muhammad adalah yang paling sempurna. Saudara sekalian, Al-Quran juga menyatakan bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang paling pertama masuk Islam. Kalau kita mau lihat secara tekstual daripada Al-Qur'an, dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling pertama, padahal para nabi, para rasul itu lebih dulu, Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh, hingga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka itu lebih dulu hadir. Kenapa kok yang difirmankan melalui Al-Quran sebagai yang paling pertama masuk Islam, sebagai yang paling pertama yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Di situ nyata, sebagian mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang paling awal, Rasulullah adalah yang paling awal dalam menawarkan gagasan-gagasan kehidupan dalam tatanan bersistem yang luar biasa, yang itu tidak ada bandingannya di dunia ini. Memiliki satu konsep tatanan bersistem yang luar biasa, karena itu berasal dari Allah yang maha sempurna, yang lalu kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah itu sendiri dijamin oleh wahyu, wa ma yantiqu anil hawa, dan tiadalah apa yang Rasulullah itu sampaikan tidak didasarkan kepada hawa nafsunya, tetapi melainkan
adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan katakan bahwa Rasulullah yang paling awal menciptakan konsep yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga di situ Rasulullah itu menjadi satu teladan dalam setiap dimensi, dari segi pemimpinkah, politikkah, ekonomikah, bahkan dalam aspek spiritual, dalam aspek ritualnya. Di situ luar biasa Rasulullah menawarkan atau memberikan contoh-contohnya, sekaligus juga mengajarkan ajaran-ajarannya yang memang Rasulullah diutus dalam rangka beliau adalah yang paling awal dalam arti kesempurnaannya. Jadi saudara sekalian, marilah kita kembali dan kita sadari bahwa satu-satunya yang patut kita jadikan sebagai idola adalah Nabiullah Muhammad. Wahai pemuda, jika kalian itu telah menjadikan para artis sebagai idola, maka sadari mulai saat ini bahwa yang paling layak untuk dijadikan idola terbaik adalah Rasulullah. Wahai para pemudi, wahai para intelektual, wahai para cendekiawan, jika kalian menjadikan para cendekiawan, para filosof, para ilmuwan sebagai tokoh, sebagai idola yang kalian layak, maka sebenarnya jika dibandingkan dengan Rasulullah, Rasulullah lah yang paling layak. Kenapa? Karena Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memiliki budi pekerti yang agung. Saudara, kami mengajak saudara-saudara agar menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan, apapun profesi kita. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu alam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.